begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Shalom, Diary of Case Favor. Melalui video ini kami ingin berbagi tentang pergumulan, tentang perjalanan iman, tentang keraguan, kejujuran, dan rema-rema firman Tuhan yang kami dapatkan ketika kami menghadapi penyakit yang dialami oleh Kay ini. Selepas operasi, masih begitu banyak kesakitan yang Kay harus hadapi. Dan ada suatu malam ketika saya menunggu di rumah sakit, Kay menunjukkan reaksi kesakitan dan nyeri yang dia angkat tangan dan kaki dia sedemikian rupa. Sepertinya ada sesuatu yang nyeri yang tapi Kay nggak bisa katakan, Kay nggak bisa ungkapkan karena Kay nggak bisa ngomong. Dan saya tidak tahu apa yang sakit karena Kay nggak bisa ngomong. Saya tanya perawat juga tidak bisa menjelaskan. Waktu itu ada dokter jaga. Dokter jaga juga tidak bisa menjelaskan. Dia bilang, oh nggak apa-apa pak, baik-baik aja. Tapi saya lihat sampai keesokan harinya, Kay bernafas dengan semakin berat. Kay sekali-kali dia angkat tangan dan kakinya, dan air kencingnya waktu itu lewat kateter berwarna merah. Saya sangat ketakutan, saya bingung, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya sangat tidak berdaya, dan saya katakan, Tuhan aku sangat-sangat tidak mengerti. Tuhan saya begitu bodoh. Tuhan saya tidak mengerti ilmu kedokteran. Saya tidak mengerti sistem tubuh manusia bekerjanya seperti apa. Saya tidak tahu apa yang salah waktu itu. Dan sepertinya Tuhan hanya tanya satu hal. Kamu nggak tahu banyak hal. Apa yang kamu tahu? Lalu saya teringat. Ya Tuhan, aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Ilmu kedokteran aku nggak tahu. Sistem tubuh kerja manusia aku juga nggak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu bahwa Engkau sedang bekerja Tuhan. Engkau sedang bekerja. Dan saya mulai menyanyi. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya katakan, yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Mu bagi kemuliaan-Mu, yang ku yakin Kau sediakan seturut kasih-Mu bagi Kay. Besokannya terjaga dihubungi kembali. Saya bilang, dok semalam saya sudah ngomong bahwa ini nafasnya nggak enak. Dokter bilang nggak apa-apa. Pagi ini nafasnya lebih lagi dok nggak enak. Kayak waktu itu di selang sonde, ada selang sonde yang untuk memasukkan makanan lewat sebelah hidung dia. Sehingga sebelah hidung sudah tertutup. Dan kayak seperti sangat kesulitan untuk bernafas. Sekali-kali dia tunjukkan reaksi nyeri hebat. Dia angkat tangan dan kakinya. Air kencingnya berwarna merah seperti darah. Saya begitu kebingungan. Dokter katakan, kalau gitu kita foto toraks pak, katanya gitu. Oke, baru 2 hari atau 3 hari yang lalu foto toraks dan hasilnya nggak apa-apa, saya katakan. Ya, kan kondisi berubah pak, kata dokter jaga waktu itu. Akhirnya saya ikutin. Oke, kalau begitu foto toraks lagi. Foto x-ray toraks. Dan hasilnya bagus, nggak apa-apa. Lalu perawatnya mulai membersihkan Kay, mulai seka-seka, Kay diseka-seka, dan perawat itu bilang, Pak, tadi waktu saya bersihkan tubuhnya, saya bersihkan hidungnya, dibilang gitu. Ternyata ada upil besar di hidungnya, dan setelah dikeluarkan, Kay bernafas lebih baik, Pak, katanya. Wow, puji Tuhan, Tuhan sedang kerjakan. Dokter yang tidak mengerti, dokter jaga yang tidak mengerti. Ternyata Tuhan pakai perawat membersihkan hidungnya. Hanya masalah upil. Ketika itu nafas Kay berangsur-angsur mulai lebih baik. Tapi Kay masih menunjukkan reaksi nyeri dengan menarik kedua tangan dan kakinya. Dan air kencing di kateternya itu masih berwarna merah seperti darah. Untuk itu perlu diperiksakan kultur urin. Dan kita harus menunggu 5 hari lagi. Dan ketika itu Kay mulai menunjukkan reaksi demam. Dicurigai bahwa demam itu berasal dari infeksi dari kateternya. Akhirnya dokter melepaskan kateter itu. Puji Tuhan, satu alat bantu lagi dari tubuh Kay bisa dilepaskan. Dan Kay bisa
kencing dengan normal tanpa bantuan kateter itu. Kateter itu sudah dilepaskan. Tapi demamnya Kay nggak turun-turun. Padahal dikirakan bahwa demam itu berasal dari infeksi karena kateter. Setelah kateter dilepas, demam Kay tidak menjadi turun. Bahkan demamnya menjadi semakin parah. Setelah diberikan obat pereda demam, obat penurun panas, 2 jam kemudian panasnya udah naik lagi. Sedangkan jadwal pemberian obat penurun panas berikutnya adalah masih 8 jam. 8 jam sekali obat itu baru boleh diberikan. Berarti 2 jam setelah minum obat, demamnya udah naik lagi dan kita harus menunggu 6 jam untuk pemberian obat berikutnya. Untuk itu Kay harus dikompres dengan waslap jidatnya, kedua ketiaknya harus kita kompres dengan waslap yang dibasahi dengan air. Semalam-malaman kita nggak tidur bergantian, kita berjaga, saya dengan istri saya berjaga untuk mengganti waslap itu. Berkali-kali kita harus ganti waslap itu sampai 6 jam, sampai pemberian penurun demam berikutnya. Dan waktu itu ada suster yang berinisiatif untuk memberikan Kay ice gel. Es gitu, saudara, yang dikempitkan di sini. Kay harus memeluk es gel itu semalam-malaman. Dan kita lihat keesokan harinya ketika es gel itu dilepas, bahu Kay hingga lengan dan tangannya ini menjadi sangat kaku, Dan tangan Kay menjadi kaku waktu itu. Waduh, kita kebingungan, Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bekerja. Yang kami percaya, kami pegang bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahwa Tuhan, Engkau tidak menarik lagi kasih setiamu terhadap Kay. Bahwa Tuhan, Engkau tidak membatalkan pertolonganmu bagi Kay. Bahwa Tuhan, Engkau tidak membatalkan perjanjianmu bagi Kay. Itu yang kita pegang. Kita nggak tahu lagi harus bagaimana, Tuhan. Kami nggak tahu harus bagaimana. Itu saja yang kami pegang. Lalu kemudian ada seorang suster yang memeriksa CVC atau tempat selang infus itu di paha kiri Kay. Dibersihkannya itu, dan suster melihat, wah, ada nanah di situ. Berarti itu penyebab infeksinya. Sehingga suster bilang, wah, Bapak maaf, ini harus dipindah katanya. Ini harus dipindah, dan kalau mau pindah itu harus tindakan bedah. Harus masuk di ruang operasi. Dan itu hari Sabtu. Masalahnya Pak, Sabtu tidak ada dokter anestesi. Tidak ada dokter yang bisa menangani untuk pemindahan CVC itu, katanya gitu. Nah terus gimana, Sus? Kita harus coba dulu dengan memasukkan selang infus seperti biasa. Sus, ini obatnya begitu banyak, saya bilang. Antibiotiknya begitu banyak, dan pembuluh darah Kay ini sudah habis diambilin darah semua, sehingga semuanya sudah memar, semuanya sudah biru-biru, Sus. Dan itu tidak memungkinkan lagi untuk diambil tangannya. Tapi suster bilang, kita nggak punya pilihan Pak, kita harus coba, katanya. Akhirnya suster mencoba dengan berhati-hati, dia coba untuk memasukkan jarum infus lagi di tangan, di lengannya Kay. Dan ketika dicoba, pembuluh darah itu pecah. Tidak bisa lagi untuk ditemukan pembuluh darah yang masih baik di tangannya Kay. Kita begitu ketakutan, tapi kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Dan luar biasa mujizat Tuhan. Tiba-tiba susternya bilang, Pak, ada dokter anestesi. Ada Pak dokter anestesi. Kebetulan dia sedang merawat pasiennya di sini. Sehingga malam itu CVC Kay bisa dipindah. Dan itu masih melalui bedah. Sekalipun itu operasi kecil, tapi itu tetap memerlukan tindakan bedah yang masuk ruang operasi. Akhirnya CVC-nya berhasil dipindahkan. Dan demamnya Kay berangsur-angsur bisa turun. Tuhan masih terus bekerja. Puji Tuhan, Tuhan tidak membatalkan kasih setianya bagi Kay. Puji Tuhan, Tuhan tidak menarik lagi pertolongannya bagi Kay. Puji Tuhan, Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya dengan Kay. Saya teringat satu bagian dari firman Tuhan, yaitu peristiwa ketika Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham. Abraham hanya membekali mereka dengan sekirbat air dan roti secukupnya. Dan di tengah perjalanan, dari Kejadian 21 ayat 15-19, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh.
kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Hagar ketika dia bawa Ismail, di tengah jalan perbekalan mereka habis, air mereka habis, Ismail kehausan, Ismail menangis. Hagar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Ismail. Dia begitu tidak tega melihat Ismail menangis. Dia begitu sedih, dia begitu susah hati. Dia nggak tahan melihat Ismail menderita. Akhirnya dia taruh Ismail di satu tempat dan dia harus menjauh sedikit dari Ismail. Dia nggak tahan melihat anak itu menderita dan mau mati. Dan saya katakan nama Tuhan, Tuhan, apa yang dirasakan oleh Hagar ini persis seperti yang saya rasakan saat ini. Saya hanya bisa melihat Kay kesakitan. Saya hanya bisa melihat Kay menderita. Saya hanya bisa nggak tega. Saya hanya bisa nggak tahan. Saya hanya bisa menangis. Saya hanya bisa sedih, Tuhan. Tapi sungguh saya tidak berdaya dan saya nggak bisa buat apa-apa bagi Kay. Tapi puji Tuhan, peristiwa ini tidak berhenti sampai di sini. Ayat berikutnya katakan, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Bukan hanya Hagar yang merasa kasihan dengan Ismail. Bukan hanya Hagar yang merasa tidak tega dengan Ismail. Ada Allah yang juga melihat Ismail. Dan Allah katakan, aku mendengar anak itu menangis dari tempat ia terbaring. Ada Allah yang juga mendengar Ismail. Ada Allah yang juga gak tahan mendengar penderitaan Ismail. Bedanya adalah ketika Hagar tidak berdaya, Tuhan punya kuasa untuk menolong Ismail. Tuhan sanggup untuk menolong Ismail. Sehingga dibukanya mata Hagar, diperlihatkan bahwa di situ ada sumur, dia bisa isi lagi air itu, dia bisa isi lagi kirbat itu dengan air, dan Ismail bisa diberi minum, Ismail bisa diselamatkan. Ketika saya baca ini, saya bilang, Tuhan, saya sama persis seperti Hagar. Saya hanya bisa melihat, saya hanya bisa gak tahan, saya hanya bisa gak tega Tuhan. Tapi sungguh saya tidak berdaya, saya gak bisa tolong Kay, saya gak bisa buat apa-apa untuk meringankan penderitaan dia. Tapi Tuhan, ada Engkau yang juga melihat Kay. Ada Engkau yang juga mendengar Kay. Ada Engkau yang juga gak tega melihat penderitaannya Kay. Bedanya adalah Engkau perkasa dalam segala perbuatanmu dan Engkau sanggup menolong Kay. Engkau punya segala kuasa untuk menolong Kay Tuhan. Itu sebabnya Hagar katakan, Tuhan, Engkau El Roy. Engkau Allah yang melihat. Engkau Allah yang mendengar. Engkau juga Allah yang tidak tega juga Tuhan. Dan Engkau juga Allah yang sanggup menolong. Puji Tuhan, ada Allah El Roy. Allah yang juga melihat kondisinya Kay. Allah yang juga mendengar seruan tangisannya Kay. Tapi juga Allah yang berkuasa, punya segala kemampuan, punya segala kuasa untuk dapat menolong dan memulihkan Kay. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk setiap saudara, kerabat, keluarga, famili kami yang terus menunjukkan kasih kepada kami dan kepada Kay, terus berdoa dengan tidak putus-putus, terus memberikan dukungan, baik doa, baik dana, mengirimin kami makanan, membantu mencucikan pakaian kami selama kami di rumah sakit, sehingga kami sungguh tidak kekurangan suatu apa. Tuhan kiranya memberkati dalam segala kekayaan dan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Amin.